Baik, selamat pagi semuanya. Saya Malvin Cornelius dari Fakultas Sistem Informasi akan mengerjakan soal statistik dan probabilitas semester pendek. Dan di sini sudah ada tersedia tabel regresi linear dan juga papan whiteboard yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal statistik dan probabilitas ini. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di tabel ini, yang tabel awal ini soalnya adalah X1, X2, dan Y. Untuk X1 itu bisa dibilang adalah di disiplin kerja, dan juga untuk B itu adalah beban kerja, dan untuk yang Y ini adalah kinerja. Nah, di sini ada beberapa perhitungan yang sudah saya hitung dari awal pengerjaan, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya untuk bagian X1 per 1, X2 per 2, Y2, X1, X2, X1Y, dan yang terakhir adalah X2Y. Dan cara menghitungnya adalah sesuai dengan namanya yang ada di sini, X1 per 1 ini, 1 per 2, 2 per 1 ini adalah, caranya adalah tinggal kita kali untuk 54 dikali 54, maka hasilnya akan sama seperti ini, 2916 X 1 1 dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk 42 dikali 42 sama dengan 1764, untuk 47 dikali 47 2209, 45 dikali 45 2025, 41 dikali 41 1681, 38 dikali 38 1444, untuk 48 dikali 48 2304, untuk 47 dikali 47 2209, 56 dikali 56 3136, untuk 22 dikali 22 hasil adalah 484. Dan untuk cara menghitung adalah seperti ini, X1 dikali dengan X1. Dan untuk yang kedua ini adalah X2 per 2. Jadi untuk X2 nya ini dia dihitung 2 kali. Jadi X 2 per 2 sama dengan, yang kita ambil contoh yang di atas saja ya, sekitar 85. Jadi 85 dikali 85, untuk hasilnya adalah 7225. Dan berikut adalah contohnya juga, yaitu 82 dikali 82 adalah 6724, 87 dikali 87 7569, dan seterusnya. Untuk yang cara Y2 ini adalah sama seperti yang kita lakukan di X1 dan X2, cuman yang membedakan hanyalah Y-nya saja. Jadi Y sama dengan Y2 sama dengan 62 dikali 62 sama dengan 3844, dan seterusnya. Jadi di sini adalah Y akar 2, atau bisa dibilang Y ini kita kalikan dengan Y juga, 62 dikali dengan 62. Dan yang keempat adalah X1 dan juga X2. Cara mencarinya adalah X1 dikali dengan, cara mencarinya adalah X1 dikali dengan X2. Jadi ada 54 dikali dengan 54 dikali dengan 85 sama dengan 4590. Jadi di sini juga ada X1 dan juga seterusnya. Dan yang selanjutnya yang kelima, kita akan mencari X1 dan Y sama dengan, sama seperti yang pertanyaan awal. Jadi untuk setiap linear yang ada
kita tinggal kalikan seperti yang ada di gambar ini. Jadi X1 dikali Y. Jadi X1 nya adalah 54 dikali dengan 62. 54 dikali 62 sama dengan adalah 3348. Dan seterusnya sama, 42 dikali 58 sama dengan 2436. Untuk 47 dikali 60 sama dengan 2820. 45 dikali 58 sama dengan 2610. 41 dikali 48 sama dengan 1668. Untuk 38 dikali 43 sama dengan 1634 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah X2 dikali X2Y. Cara mencarinya adalah X2Y sama dengan, kita lihat dulu, X2 nya adalah 85 dikali dengan Y nya adalah 62. Jadi untuk hasil ini adalah YX2 85 dikali dengan Y, yaitu 62. Dan juga seterusnya. Dan ini adalah totalnya dari setiap linear-linear yang ada, yaitu untuk disiplin kerja adalah 440, untuk B untuk X2 nya adalah 801, untuk kinerjanya adalah 491, dan juga ini adalah hasil dari setiap linear-linear yang sudah kita hitung. Baik, selanjutnya kita akan menghitung menentukan model persamaan regresi linear. Jadi untuk menentukan progres regresi linear yang tadi barusan adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 X2. Di sini Y ini adalah kinerja B1 untuk X1 itu adalah disiplin kerja, X2 itu adalah beban kerja. Untuk A itu adalah intercept-nya. Untuk B1 itu adalah koefisien regresi untuk X1. Untuk yang B2 itu adalah koefisien untuk BX2. Jadi di sini kita ada mengetahui dahulu ya. Jadi untuk Y itu adalah kinerja, untuk X1 disiplin kerja, untuk X2-nya beban kerja, untuk A jadi intercept atau konstantanya, dan juga untuk B1 itu koefisien regresi untuk X1, dan juga B2-nya itu koefisien regresi untuk X2-nya. Jadi di sini kita akan menjelaskan dahulu cara menghitung koefisien regresinya adalah B1 sama dengan N sigma
X1 Y ya, ini N sigma X1 Y. Dikurang sigma X1 Y X1 sigma Y bagi N sigma X 2/1 buka kurung sigma X 1 akar kuadrat. Untuk yang B2 ini atau bisa dibilang linear koefisien B2 yaitu N sigma X2 Y dikurang sigma X2 sigma Y dibagi per N sigma X 2/2 yaitu dari 2/2 nya ini nih, X dikali X dan juga X dikali, kalau yang di atas X dikali X dikurang sigma X 2 akar kuadrat. Dan juga untuk rumus dari konstantanya itu adalah sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B1 sigma X2 per N. N-nya ini adalah 10 sebenarnya yang kita tahu dari ini, dari beberapa jurnal dan juga beberapa rumus yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita hitung dengan angka, yang pertama itu B1 itu 10 ini N ya, 10 buka kurung 24118 dikurang 24118 ini dikurang 458 491. Oke, ini adalah rumusnya 10. Jadi untuk nilainya di per 10 21364 dikurangi 458 akar 2 untuk rumus dari B1 ini. Jadi untuk yang B2 itu adalah 10 42692 dikurang 801 491 per 10 63 401 dikurang 801 Q2. Ini adalah
rumus dari koefisien dari X2 nya ini, atau bisa dibilang beban kerja. Dan untuk B1 nya ini adalah X1 dari disiplin kerjanya. Untuk A nya ini kita bisa tahu dari konstantanya ini sama seperti yang tadi. Untuk jawabannya adalah 491 dikurangi B1, atau bisa dibilang adalah disiplin kerja. Hasil dari disiplin kerja 458 dikurang B2 ini adalah hasil dari beban kerja. Dibagi 10. Ini adalah rumusnya. Rumus dari koefisien X1, koefisien X2, dan juga konstantanya. Jadi untuk cara menghitung dari B1-nya ini, dari awal kan kita juga udah berbicara bahwa yaitu adalah kinerja. Untuk X1 itu adalah disiplin kerja, untuk X2 beban kerja, untuk A itu intersepsi konstanta, dan juga untuk X1, untuk B1, B2 itu adalah X1, dan juga untuk yang X2-nya itu adalah untuk yang B2-nya itu adalah koefisien dari X2. Di sini kita bisa menghitung untuk bagian B1-nya itu. Ini adalah rumusnya jika disempurnakan. Jadi B1 atau koefisien dari X1 sama dengan 10 N, 10 itu, dan juga 24118 dikurang 458 491. Jadi untuk dibagi per 10 21364 dikurang 458. Oke. Dan yang kedua itu sama dengan, untuk sudah di total semuanya 10 dikali 24 118. Untuk 10 dikali 2134, dan juga untuk pasal 58 dikali 491, dan sekian, dan adalah hasilnya 1180 dikurangi 224 678 per, ya, pernya itu adalah hasil dari 10 2134. Jadi 213.640 dikurangi 209 764, maka hasilnya adalah 16502 per 3576. Maka jika dibagikan, maka hasilnya adalah 4,26. Jadi untuk B1 ini dan hasil dari koefisien dari X1 ini adalah 4,26. Baik, untuk soal pertama sudah selesai kan. Kita beralih ke menghasilkan B2-nya. B2 atau koefisien dari beban kerja X2 sama dengan 10, atau bisa disebut dengan N, 45692 dikurangi 801
491. Dan juga per 10 63 401 kurangi 4 dikurangi 801 sama dengan, jadi untuk selanjutnya adalah 10 dikali 45692, jadi 45690 dikurangi 801 491 dikali adalah jadinya adalah 393.291 per 49 per 63 40 10 63.000 634.0 dikurang 641.601. Jadi untuk selanjutnya dikurangi adalah 33.629 dibagi 2409 sama dengan 13,06. Ini adalah hasil dari koefisien X2. Oke. Selesai untuk yang nomor 2. Baik, ini adalah yang terakhir adalah untuk menghitung intercept A. Jadi untuk menghitung intercept A-nya itu kita memilih dari sigma Y yang tadi. Untuk rumusnya yang tadi adalah B1 sigma X1 dikurangi B1 sigma X2. Ini adalah rumus dari, dan juga per N. Ini adalah rumus dari interkonsepsi konstanta ini. Jadi A ini sama dengan 491 dikurangi hasil yang tadi 4,26 458 dikali 458 dikurangi buka kurung 13,96 hasil yang tadi dari B2 nya 13,96 dan 801 sama dengan 491 dikurangi 1953,08 dikurangi 111,78,96 dibagi 10 sama dengan minus 1264,04 dibagi 10 sama dengan minus 1.264,00. Jadi ini adalah hasil dari A, atau bisa dibilang adalah hasil dari konstanta tersebut. Dan yang cara untuk menuliskan persamaan regresi linear bergandanya itu adalah yang terakhir kita jawab adalah Y sama dengan minus 1264,00 ditambah 4,26 X 1 ditambah 13,96 X2. Jadi Y ini adalah untuk koefisien B1 nya itu kalau kita bisa lihat adalah B1. Artinya dari setiap peningkatan 1 unit ini
dalam disiplin kerja akan meningkatkan kinerja sebesar 4,26 unit. Dan untuk setiap peningkatan unit dalam beban kerja atau bisa dibilang X2-nya ini adalah beban kerja akan meningkatkan kinerja sebanyak 13,96 unit jika variabel disiplin kerja. Untuk konstanta A-nya, jadi secara matematis jika disiplin kerja dan beban kerja sama dengan 0, maka kinerja yang diprediksi adalah minus 1264,00. Namun dalam konteks nilai negatif tidak masuk akal jika tidak cocok untuk kondisi ekstrim disiplin kerja dan juga. Jadi untuk kesimpulannya adalah bisa kita hitung untuk Y-nya ini sama dengan untuk menghitung dari beban kerja dari setiap menggunakan persamaan untuk prediksi. Jadi kita hanya bisa memprediksi dari nilai untuk bisa tidak pecah ataupun juga tidak minus, karena mungkin untuk nilai minus itu agak kurang atau tidak baik. Jadi untuk itu kita akan menghitung kembali dari menggunakan persamaan untuk prediksinya. Jadi jika kita ingin prediksi kinerja, jadi ini yang terakhir adalah kinerjanya. Jadi untuk yang kinerja ini adalah Y sama dengan minus 1264,00 ditambah 4,26 50 dikali 50 ditambah 13,96 dikali 80. Jadi untuk Y sama dengan minus 1264,00 ditambah 213 ditambah 1106,8. Y-nya, jadi untuk Y kita akan menghitung kinerja kita. Jadi untuk Y-nya itu adalah 65,8. Jadi ini adalah kinerja dari setiap perusahaan yang jika itu disiplin kerja 50 dan beban kerja 50, maka kinerja yang diprediksi adalah 65,8. Jadi untuk kesimpulan, persamaan regresi yang diperoleh adalah ini adalah hasilnya, yaitu Y sama dengan minus 1264,00 ditambah 4,26 X1 ditambah 13,96 X2. Jadi ini adalah hasil dari semua dari regresi, persamaan regresi yang diperoleh. Kesimpulannya, maka beban kerja memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan disiplin kerja terhadap kinerja. Jadi beban kerjanya itu memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan disiplin kerja. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi kinerja berlebihan pada setiap perusahaan, pada setiap industri yang ada hingga saat ini. Sekian penjelasan statistika dan probabilitas saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.